Sel saraf merupakan sel yang menghantar impuls listrik dari tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 80 miliar sel saraf yang bekerja sama dan menerima maupun menghantar impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otak. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus. Suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung Meyden yang membantu dalam kecepatan kondisi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak sih fungsi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik? Loh, di sel saraf kita memiliki struktur myelin. Akan tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam sel saraf ada beberapa kabel dan di antara kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi listrik akan diterima oleh dendrit. Di sel saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama ada yang bernamanya neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter dilepas ke sinap menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik akan dioper sel saraf ke sel saraf lain berikutnya sampai akhirnya ke sel saraf terakhir menyampaikan listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol dan akhirnya jempol dapat bergerak.